Pengadilan Negeri Medan ya, yang menurut kami setelah kami analisa ya ini ada dugaan ini seperti peristiwa Ronald Tanur Jilid 2. Nah, kenapa kami bisa menganalisa seperti itu? Karena begini, peristiwa ini dilaporkan yang terkait dengan dugaan pemalsuan surat. Nah, cuma di dalam putusan ini onslah. Nah, artinya onslah itu adalah peristiwanya ada, namun bukan merupakan suatu peristiwa tidak pidana. Nah, menurut kami ini kok agak lucu. Ya. Kenapa tidak dibahas di situ apakah surat ini palsu atau tidak? Kalau memang majelis hakim meyakini bahwa ini bukanlah peristiwa tidak pidana, harusnya idealnya putusannya menyatakan surat ini adalah asli. Bebaskan aja orang, jangan onslah. Ya, ini kan putusan onslah ini seperti putusan banci gitu. Nah, kalau memang majelis hakim yakin bukan ini tidak pidana, nyatakan bahwa surat ini adalah asli. Nah, itu clear. Jadi dengan segala konsekuensinya majelis hakim mengambil risiko. Nah, dengan diputuskannya bahwa peristiwa ini ada, nah, jadi timbullah analisa kami, kalau peristiwa ini ada berarti surat itu palsu dong. Nah, cuma dibahas di sini adalah peristiwanya bukanlah peristiwa tidak pidana. Nah, ini yang menurut kami agak kontradiktif ya antara putusan dengan laporan. Nah, tadi kami juga sudah di sini juga ada hadir dari NCW ya, artinya ada dugaan tindak pidana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kami menyampaikan surat secara resmi kepada KPK ya agar ya kami tidak perlu mengajarkan lagi, pasti KPK sudah tahulah apa yang dia harus lakukan ketika dia menerima surat dari kami terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut. Nah, kami meyakini ini bisa jadi ya dugaan kami akan menjadi peristiwa seperti Ronald Tanur di Surabaya Jilid 2-nya. Abang di sini berarti mewakili suara rakyat atau seperti apa nih, Bang? Ya kami ini ya. Kami dari Barisan Advokat Bersatu konsen terhadap apa? Terhadap penegakan hukum ya. Yang terutama adalah pengadilan ya. Kami tidak ingin ada hakim ya, hakim-hakim yang tidak bermoral memutuskan perkara seperti bahwa dia adalah wakil Tuhan tetapi memutus seenaknya saja. Contoh seperti Ronald Tanur. Pelakunya ada ya, korbannya ada, saksinya ada, CCTV ada, tapi luar biasa bebas. Nah, dugaan tidak pidana korupsi ya ternyata terbukti. Ya, ditemukan duit ya hampir 1 triliun. Bayangkan hampir 10 tahun ada hakim ya, oknum hakim yang ternyata bis dia gitu kan. Nah, jual beli perkara, pesanan dan sebagainya. Nah, apalagi kemarin kan para hakim sudah menghadap Pak Prabowo nih kan, minta naik gaji. Nah, ternyata banyak sekali oknum-oknum hakim yang menurut kita, yang menurut kami nih, ternyata banyak juga yang main-main perkara. Saya ini pengacara praktek ya. Jadi kami tahulah ya perilaku oknum-oknum hakim ini perlu dipertimbangkan, benar-benar perlu diawasi. Pak Prabowo kemarin udah ngomong kan, bagaimana tentang penegakan hukum, perlu pengawasan yang ketat. Nah, sekarang ini kami berharap agar jangan sampai mengobati terus kita ini. Ini kan mengobati lagi, ada pencegahan. Nah, ketika ada perkara yang nilainya 500 miliar yang berpotensi nanti ada main matanya, ada perjanjian di belakang meja dan sebagainya, harusnya pengawasannya ketat. Ini kan seperti ini putus baru kita rame-rame nih. Ini kan mengobati lagi, Ronald Tanur mengobati lagi. Nah, harusnya sebelum terjadi ada pencegahan. Ya, kami berharapnya seperti itu ya. Untuk yang saya menuntut ya sekarang ini Bang, itu apakah banding atau gimana Bang? Ya, terkait dengan putusan onslah, JPU sudah menyatakan kemarin kasasi ya. Kasasi ya. Kami mendukung 1000% ya langkah-langkah dari jaksa untuk melakukan kasasi. Ya, memang semua penegak hukum pasti ketika dia menganalisa peristiwa ini, saya meyakini kalau penegak hukum itu cerdas dan netral, dia pasti akan mengatakan ada apa-apanya nih dengan putusan seperti ini. Ya, bayangkan ini anak mahasiswa yang baru duduk di bangku semester pertama sudah tahu. Nah, bagaimana kalau pelaporannya pemalsuan, lah tiba-tiba diputus onslah, berarti peristiwanya ada, cuman bukan merupakan suatu peristiwa tidak pidana. Kan lucu. Itu anak mahasiswa itu pasti ngomong, itu pasti dia akan berbicara, wah kok Pak lucu. Saya juga banyak tanya mahasiswa, kok bisa begini Pak? Nah, justru itu, kok bisa begininya inilah ada apa dengan oknum majelis hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Medan. Jangan-jangan ya dugaan kami tadi kembali lagi, jangan-jangan ini seperti
Ronald Anur jilid 2. Kira-kira begitu. Bang, update sedikit kemarin perihal tentang yang abang ke KAY itu, seperti apa bang untuk laporannya, sudah ada perkembangan atau belum bang? Belum, baru kan kemarin laporan kami ke KAY ya. Memang kalau di KAY, kalau saya meyakini, kalau KAY memanggil dan memeriksa majelis hakim ini, saya meyakini sangat meyakini ya dugaan bahwa ada pelanggaran kode etik, saya meyakini itu pasti ketemu. Nah, cuman kalau pidananya kita belum bisa memastikan ya, apakah memang ada transaksi, apakah ada dugaan tindak pidana korupsi. Nanti kita lihat nanti, ya tergantung mereka nih sebagai lembaga pengawas penegak hukum, silakan itu mereka kerjakan. Tapi saya meyakini kalau Komisi Yudisial memanggil hakim ini dan memeriksa, saya meyakini dugaan pelanggaran kode etiknya pasti bisa ditemukan. Khawatir berita ini akan tenggelam nggak sih bang? Karena kan yang sudah-sudah seperti yang kita ketahui kan jarang terekspos kembali. Gitu, Ya. bang. Kalau saya meyakini enggak ya. Kemarin saya coba mengupload di media sosial. Ternyata banyak sambutan. Ya, kemarin banyak. Sekarang udah hampir 10.000 itu yang komentar masyarakat ya. Dan ternyata sekarang ini terkait dengan penegakan hukum, ya ada oknum-oknum hakim yang nakal, jaksa yang nakal, termasuk kemarin ada guru kan di Konawe. Nah sekarang ini ternyata gairah dari masyarakat dalam upaya penegakan hukum ini luar biasa. Ya. Jadi saya meyakini perkara ini bukan yang tenggelam, bahkan saya meyakini ya langkah-langkah kami dengan tujuan untuk penegakan hukum ini, saya yakin akan mendapatkan dukungan dari masyarakat yang cukup baik. Ya, karena saya sudah coba, saya baru sekali upload tentang analisa saya terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Medan ini. Nah, ternyata baru 1 hari aja udah banyak nih. Dan ini saya akan upload terus ke media sosial agar masyarakat paham. Mereka juga tidak mau ada oknum-oknum hakim yang tidak bermoral. Langkah selanjutnya habis dari sini abang mau kemana nih bang? Ya, setelah dari sini ya sekaligus kami akan menyampaikan surat juga kepada Komisi 3 DPR RI. Kan kemarin Ronald Anur kan Komisi 3 DPR RI responnya cukup cepat ya. Nah kami juga berharap Komisi 3 DPR RI juga tolong perlakukan juga putusan-putusan pengadilan yang berpotensi ya ada dugaan tindak pidana korupsinya segera ya. Jadi Komisi 3 juga jangan kalau viral baru tangkap. Nah, jadi sebelum viral tangkap dulu. Nah, jadi kami akan acukan jempol kepada Komisi 3 DPR RI kalau sana mereka memanggil dan memintai keterangan seluruh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Bang, bukti-bukti apa bang yang dibawa bang? Silakan bang. Ya, Bukti-bukti apa yang dibawa di sini? ya. Ini kan kalau putusannya bisa diupload ya. KPK pasti tahu lah putusannya. Kami hanya menyampaikan, mendorong agar KPK, KY, Komisi 3 ya mereka melakukan tugas dan fungsinya sebagai bukti. Berarti abang hari ini apakah ada membawa sebagian bukti bang untuk diajukan ke KPK hari ini bang? Ya kalau bukti pasti kami sudah menyatakan itu nomor perkaranya, nama hakimnya dan lain sebagainya ya. Kalau bukti kan kami ini kan dari organisasi ya yang konsen terhadap penegakan hukum. Tentu bukti yang kami miliki tidak ada. Namun kalau seandainya mereka memanggil pelapor ya silakan. Pelapor tetap memiliki bukti karena dia sudah melaporkan kan surat kepalsuannya mungkin mereka pegang. Pihak kepolisian juga pasti pegang. Artinya kalau seandainya KPK atau Komisi 3 atau KY mencari bukti, saya rasa tidak sulit. Saya sudah katakan seluruh pihak-pihak terkait dengan perkara ini silakan aja dipanggil. Pelapor, saksi-saksi silakan aja dipanggil. Bang, apa abang sudah bertemu dengan pelapor dan keluarga bang perihal abang kedatangannya ke sini bang? Enggak, kami netral ya. Kami tidak ada hubungan dengan pelapor, tidak ada hubungan dengan pelapor. Kami netral dalam hal ini. Kami mencegah jangan ada ya oknum-oknum hakim yang tidak bermoral memutus perkara seenaknya saja, seperti tidak ada pertanggungjawabannya. Ya, contohlah seperti Ronald Anur. Ada pelakunya, ada korbannya, ada saksinya, CCTV-nya ada, semuanya ada. Dan sebelum diputus sudah viral duluan, tapi diputus bebas, luar biasa kan keberanian majelis hakim ini kan. Nah ini yang kami tidak mau terulang lagi. Nah bagaimana kalau seandainya ya, saya memiliki keyakinan begini. Kalaulah ada ya ketidakadilan di suatu wilayah, ini akan mengancam keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau Ronald Anur kemarin tidak terbukti itu ada tindak pidana korupsi, pasti akan mengancam keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Akan muncul lagi di sini, akan muncul di sini. Nah ini kan sudah terbukti nih di Medan, sudah bisa dibuktikan ada transaksi di situ. Nah mudah-mudahan ini kalau seandainya benar ya tinggal nanti kita serahkan kepada lembaga pengawas penegak hukum. Setahu abang yang kedua terdakwa korupsi itu dia sempat ditahan atau gimana ya? Ya kan namanya ini kan ancamannya kan pemalsuan itu ancamannya di atas 5 tahun ya. Di atas 5 tahun. Nggak mungkin dong kalau seandainya barang ini tidak
palsu ya, perkara sampai pengadilan kan nggak mungkin. Ya, kalau angkanya sudah besar Pak, peristiwa ini sudah pasti ibaratnya dengan seksama lah ya. Kalau penyidik mungkin sudah tepat lah dalam sebagai tersangka, jaksa, hakim sampai pengadilan kan, terdakwa. Nah cuman majelis hakimnya terlalu berani kan. Ya, tapi nggak masalah, kita uji aja nanti ya. Masuk. Yang cewek. Mungkin ada tambahan dari abang dari sebagai Ya, kami cewek. dari NCW sudah membutuhkan sistem penyelenggaraan negara tidak bebas bersih dan kakek negara ekspektasi paskasitan. Nah, kami NCW mencium ada aroma-aroma terkait outslide dari PN Medan. Seperti yang dijelaskan sama Pak Irwan tadi, perkaranya ada, jelas duduknya. Kenapa digantung kasus seperti itu? Tidak jelas, ambigu kan. Nah, kita minta KPK, kita kawal sini untuk melaporan agar KPK serius menindaklanjuti dan sampai ada Ronald Tanur kedua jilid 2 dengan kasus tadi. dukungan NCW seperti apa dalam pelaporan seperti ini? Kita akan mengkaji lebih dalam lagi terkait substansi tadi ini dan mencari bukti-bukti yang lebih detail lagi. Berarti untuk dari NCW sendiri sampai saat ini masih minim bukti atau seperti apa bang? Sudah ada bukti apa ya sudah. Cuman kita akan melakukan penyidikan lebih dalam lagi untuk wilayah Sumatera Utara nanti. Oke. Ya. Yang Cukup, Bang. Aman? Oh ini. Oh, iya. Iya bang. Ya nih, Boleh bang, bacain lagi aja bang. sudah bacain. Maksud aja. Maksud Boleh aja. bang, silakan bang. Coba. Itu yang di bawah bang ya? Oke. Jadi sifatnya Bentar bang, sini bang, sini bang. Ya. sifatnya aduan. Sini bang. Ya, dua. Satu bang, sini bang, satu dua. Sini bang, satu lagi, satu dua. Oke. Oke. Oke, thank you. Ya. Oke. Thank you bang. Kita sekarang ke pekerja.